Pada video kali ini, kita membahas mengenai segi 4 dan segi 3. Kegiatan 8.3, memahami keliling dan luas segi 4. Materi kelas 7 semester 2, diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai sifat-sifat bangun datar segi 4. Salah satu sifatnya yaitu memiliki 4 sisi. Kita lihat sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian bangun datar juga memiliki 4 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan juga suatu daerah yang dibatasi oleh 4 sisi. Oke, lihat daerah yang dimaksud yaitu daerah yang ini. Nah, jumlah keempat sisi yang ini yang dinamakan atau yang biasa disebut dengan kelilingnya. Dan daerah yang dibatasi oleh 4 sisi yang dinamakan dengan luas, yaitu daerah ini. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Ini jumlah dari ini yang dinamakan dengan keliling. Kemudian, luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi pada bangun tersebut. Ini luasannya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita memahami masalah 8.2. Perhatikan gambarnya. Pertanyaannya, diketahui Fatima memiliki kebun bunga di belakang rumahnya. Pada kebun bunga tersebut ditanam berbagai jenis bunga. Kebun itu terbagi beberapa petak. Petak yang pertama berbentuk persegi, ditanami bunga putih seluas 625 meter persegi. Sedangkan petak yang kedua berbentuk persegi panjang, ditanami bunga merah. Panjang petak 50 meter dan luasnya 1/5 petak pertama. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, berapa panjang dan keliling petak yang pertama? Kemudian berapa lebar luas petak dan keliling petak yang kedua? Dan pertanyaan yang ketiga, berapa hektar kebun bunga Fatimah seluruhnya? Nah, kita mengamati tabel 84.4a, pemahaman konsep keliling dan luas persegi. Oke, kita bisa perhatikan gambar ini, gambar yang pertama, gambar persegi. Nah, kita lihat dari gambar ini, sisi panjangnya ada 1, ini 1, kemudian sisi pendeknya juga ada 1. Nah, kelilingnya ada 4. Dapat dari mana 4? Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, luas atau banyak kotak kita lihat pada gambar pertama ada 1. Kemudian gambar persegi, kita perhatikan gambar yang kedua ini. Sisi panjang ada 2, yaitu 1, 2. Kemudian sisi pendeknya juga ada 2, yaitu 1, 2. Nah, kelilingnya ada 8. Dapat dari mana 8? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, luas atau banyak kotak ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Gambar yang berikutnya yaitu nomor 3. Panjang sisinya ada 3, yaitu 1, 2, 3, dan sisi pendeknya ada 1, 2, 3. Kemudian kelilingnya ada 12. Dapat dari mana? Kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, luas atau banyak kotak 9. Kita bisa hitung, yaitu ke kanannya 3 dan ke bawahnya 3, berarti 3 kali 3 ada 9. Berikutnya, perhatikan tabel 84.b tentang pemahaman konsep keliling dan luas persegi panjang. Oke, perhatikan gambar yang pertama, yaitu gambar persegi panjang. Kita lihat sisi panjangnya ada 2, yaitu 1, 2. Sisi pendeknya ada 1 ini. Kemudian kelilingnya ada 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah,
luas atau banyak kotak, kita lihat ada 2. Gambar berikutnya, nomor gambar 2, sisi panjang ada 3, kita hitung 1, 2, dan 3. Sisi pendeknya ada 1. Nah, kelilingnya ada 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Luas atau banyak kotak sama dengan 3. Perhatikan gambar ketiga, begitupun juga dengan gambar ketiga, yaitu sisi panjang ada 2. Maaf, ini sisi panjangnya seharusnya ada 2, 1, 2. Dan sisi pendek yang 3, ini kebalikan. Ini seharusnya yang 3. Nah, kelilingnya ada 10, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan luas atau banyak kotak ada 3. Dan begitu pun juga dengan gambar 4 dan gambar 5 dan gambar 6. Nah, gambar 6 juga kita lihat sisi panjangnya ada 2, 4, 6. Sisi pendeknya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kelilingnya kalau kita hitung semuanya ini ada 22. Dan luas atau banyak kotak ada 30. Nah, kita hitung yaitu 2, 4, 6, ke kanannya ada 6 dan ke bawahnya ada 5. Berarti 5 dikali 6 ada 30. Berarti luasnya yaitu 30. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, bagaimana cara kita menemukan rumus keliling dan persegi panjang? Nah, mungkin kita bertanya, apa yang harus diperhatikan pada rumus keliling dan luas persegi dan persegi panjang? Oke, kita perhatikan lagi tabel berikut ini. Tabel 8.A, keliling dan luas persegi. Gambar yang pertama. Nah, gambar persegi yaitu sisi panjangnya ada 1 dan sisi pendeknya ada 1. Kelilingnya 4 dikali 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Maaf, di buku salah. Nah, luas ada banyak kotak yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat. Kemudian perhatikan gambar yang kedua, yaitu sisi panjang ada 2 dan sisi pendeknya ada 2. Nah, kelilingnya ada 4 dikali 2, itu 1, 2, 3, 4 dikali 2 kali, berarti ada 8. Kemudian luas atau banyak kotaknya yaitu ke bawahnya 2, ke kanannya 2, berarti 2 dikali 2 ada 4, atau bisa juga dengan 2 kuadrat. Nah, begitu pun juga dengan gambar 3 dan gambar 4. Nah, kalau kita memperhatikan tabel 8.5b, yaitu keliling dan luas persegi panjang, gambar yang pertama, sisi panjangnya ada 2, itu 1 dan 2, sisi pendeknya ada 1, kemudian kelilingnya 2 dikali 2 kali, atau 2 ditambah 1 sama dengan 6. Ini kita operasikan dulu yang dalam kurung, ada 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, luas atau banyak kotak 2 dikali 1 ini. Perhatikan gambar yang kedua, sisi panjangnya ada 3, ini 1, 2, dan 3, kemudian sisi pendeknya ada 1. Nah, kelilingnya yaitu 2 kali, yaitu 3 dikali 1. 2 kali yaitu bagian bawahnya ini 1 kali, dari sini ke sini 1 kali, kemudian ini juga 1 kali, berarti ada 2 kali. Nah, sisi panjangnya ada 3 dan sisi pendeknya ada 1, berarti kita operasikan dulu yang dalam kurung 3 ditambah 1 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, luas atau banyak kotak yaitu 3 dikali 1. Nah, begitupun juga dengan gambar ketiga dan gambar keempat. Oke, kalau kita lihat gambar yang kelima, nah, sisi panjangnya ada 5. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Sisi pendeknya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian kelilingnya yaitu 2 kali. Sisi panjangnya ada 5 dan sisi pendeknya ada 3.
Maka kita operasikan dulu yang dalam kurung. 8 ditambah 3, 5 ditambah 3 sama dengan 8, 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, luas atau banyak kotanya 5 dikali 3, ada 15. Begitupun juga dengan gambar 6 dan gambar selanjutnya. Oke, oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan dari tabel yang kita sudah perhatikan atau yang kita sudah bahas. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa persegi panjang, rumusnya itu kita lihat, kita perhatikan dulu. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD, dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AD. Oleh karena itu, seluas ini sama dengan panjang dikali lebar. Atau bisa juga dengan luas sama dengan P kali L. Atau kita bisa juga katakan bahwa luas sama dengan AB dikali BC. Atau juga luas sama dengan CD dikali AD. Mengapa demikian? Karena kita sudah ketahui bersama bahwa panjang AB sama dengan panjang CD dan panjang BC sama dengan panjang AD. Nah, bagaimana dengan kelilingnya? Kelilingnya ada 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali, yaitu panjangnya ada yang pertama panjang yang pertama yang ini, dan kedua ini. Lebarnya ada 2 kali. Maka kelilingnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, atau kita bisa juga mengatakan bahwa keliling persegi panjang yaitu panjang 2 kali P tambah L. Nah, atau keliling sama dengan 2 dikali AB ditambah BC, atau 2 kali AD ditambah CD. Nah, yang berikutnya ada persegi panjang, di mana ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, kita lihat kalau persegi panjang, panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan panjang AD. Nah, luasnya yaitu sisi dikali sisi, atau bisa kita mengatakannya S kuadrat. Atau bisa juga dengan panjang sisi AB dikali BC. Nah, kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, ketiga, dan keempat. Atau bisa juga dengan keliling sama dengan 4 dikali BC. Atau bisa juga kita bilang keliling sama dengan 4 kali AB atau 4 kali AD. Dan gambar yang berikutnya yaitu ada belah ketupat. Belah ketupat ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, panjang sisinya yaitu panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD dan sama dengan panjang sisi AD. Luas persegi, luas belah ketupat yaitu 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2 ini. Atau bisa juga kita mengatakan bahwa luas belah ketupat sama dengan 1/2 dikali AC dikali BD. Nah, kelilingnya yaitu 4 kali sisi. 4 kali sisi ini ada sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Atau kita bisa juga bilang bahwa keliling belah ketupat 4 kali AP atau 4 kali BC atau 4 kali CD. Perhatikan gambar selanjutnya, yaitu ada jajar kencang di mana ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di mana titik dari garis dari titik D ke titik ini yang dinamakan dengan tinggi dan garis, dan ini dinamakan dengan alasnya. Oke, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DC, dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AD. Nah, luas jajar kencang yaitu alas dikali tinggi. Atau kita bisa bilang luas jajar kencang yaitu A kali T. Nah, atau bisa juga bilang luas jajar kencang yaitu AB dikali tinggi. Nah, kelilingnya yaitu 2 kali
AB ditambah BC. Atau bisa juga dengan kelilingnya, yaitu 2 dikali CD ditambah AD. Mengapa demikian? Karena kita sudah ketahui kalau panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DC dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AD. Nah, yang berikutnya ada layang-layang. Layang-layang ada titik AB, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, kalau kita ketahui dari panjang sisi ini, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AD, dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD. Nah, luas layang-layang yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, atau bisa juga dengan luas layang-layang yaitu 1/2 dikali AC dikali BD. Kelilingnya yaitu 2 dikali sisi panjangnya yang ini, 2 dikali sisi panjang ditambah sisi pendek. Atau kita bisa juga bilang keliling layang-layang sama dengan 2 kali AB ditambah BC, atau keliling sama dengan 2 kali AD ditambah CD. Mengapa? Karena kita sudah ketahui bahwa panjang AB sama dengan panjang AD, dan panjang BC sama dengan panjang CD. Nah, gambar berikutnya yaitu trapesium. Trapesium juga ada titik A, titik B, titik C, dan titik B. Nah, ini ada titik panjang AB dinamakan dengan A, dimisalkan dengan A, dan panjang sisi CD dimisalkan dengan B, dan garis dari titik D ke titik ini dinamakan dengan tingginya. Nah, luasnya yaitu luas trapesium sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar, yaitu ini, dikali tingginya. Atau bisa juga dengan luas trapesium sama dengan 1/2 A tambah B dikali tinggi. Atau bisa juga kita bilang luas trapesium sama dengan 1/2 AB, panjang AB ditambah panjang CD dikali tingginya. Nah, kelilingnya yaitu jumlah seluruh sisi, yaitu panjang sisi AB tambah BC tambah CD ditambah AD. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 8.9. Luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi yang panjang sisinya 20 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 10 cm, maka tentukan yang pertama panjang persegi panjang dan bagian B keliling persegi panjang. Pembahasannya, bagian A luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Sehingga kita sudah pelajari bersama bahwa luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, dan luas persegi yaitu S kuadrat. Oleh karena itu kita sudah mengetahui lebar persegi panjang yaitu 10 cm dan sisi dari persegi yaitu 20. Tinggal kita mensubstitusikan ke rumusnya. Lebarnya 10 dan panjang sisinya 20. Nah, P dikali 10 yaitu 4, yaitu 10P, dan 20 kuadrat atau sama saja dengan 20 dikali 20 sama dengan 400. Nah, selanjutnya kedua ruas ini ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan 1/10. 10P dikali 1/10 sama dengan P. Mengapa? Karena P dibagi P, 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali P, kita tidak menuliskan 1, tinggal P aja. Nah, ini 400 dikali 1/10 sama dengan 40. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang persegi panjang adalah 40 cm. Nah, kita sudah ketahui bahwa lebar perseginya 10 cm dan 40 cm, maka itu memudahkan kita untuk mengerjakan yang bagian B yaitu keliling persegi panjangnya. Oke, karena panjangnya 40 cm dan lebarnya 10 cm, tinggal kita
mensubstitusikan ke rumusnya, yaitu ini kita mengoperasikan dulu yang dalam kurung. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Oke, 2 dikali 50 sama dengan 100. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa keliling persegi panjang adalah 100 cm.